Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Meskipun kita semua harus belajar dari rumah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Pastinya sudah siap dong. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, Ibu ingin mengulang sedikit materi di pertemuan sebelumnya. Ayo, Mas ada yang ingat tidak di pertemuan sebelumnya kita membahas materi apa? Ya, betul. Ekosistem. Jadi Ibu ulang sedikit ya. Ekosistem merupakan kesatuan fungsional antara makhluk hidup dan lingkungan yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. Nah, komponen penyusun ekosistem itu ada dua. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Ayo adik-adik, Mas ada yang ingat tidak? Komponen biotik itu apa saja? Kemudian komponen abiotik itu juga apa saja? Ya, betul sekali. Komponen biotik itu meliputi tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Kemudian, komponen abiotik itu meliputi air, tanah, udara, dan cahaya. Nah, di dalam ekosistem itu kan ada interaksi. Itu meliputi interaksi antar individu, interaksi antar populasi, dan interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, manusia menjadi salah satu makhluk hidup yang sangat berperan dalam keseimbangan ekosistem. Bagaimana perilaku manusia dalam memanfaatkan lingkungan atau alam, serta memperlakukan lingkungan atau alam setelah memanfaatkannya akan sangat berdampak terhadap keseimbangan ekosistem. Jika manusia berperilaku bijak dalam memanfaatkan lingkungan atau alam, tentunya alam akan tetap aman dan terjaga. Tapi coba bayangkan, jika manusia berperilaku seenaknya dalam memanfaatkan alam. Tentunya alam akan rusak, bukan? Nah, sekarang coba kalian perhatikan video berikut ini. Coba, apa yang muncul di benak kalian setelah melihat video tadi? Kotor? Menjijikan? Bau? Banyak sampah? Tercemar? Atau mungkin ada hal yang lain? Nah, video tadi berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ayo, ada yang tahu kita akan membahas materi apa hari ini? Ya, betul. Kita akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Tapi sebelumnya, Ibu akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pencemaran
pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar melalui kegiatan pengamatan video dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan 4 macam pencemaran lingkungan melalui kegiatan diskusi dan penelusuran literatur dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan macam-macam pencemaran lingkungan melalui kegiatan diskusi dan penelusuran literatur dengan benar. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan melalui kegiatan diskusi dan penelusuran literatur dengan benar. Oke, adakah yang sudah tahu apa itu pencemaran lingkungan? Ya, benar sekali. Pencemaran lingkungan terjadi karena adanya substansi fisik, kimia, atau biologi di dalam atmosfer dalam jumlah yang berlebihan yang dapat membahayakan kesehatan manusia, tumbuhan, hewan, mengganggu estetika, kenyamanan, dan merusak benda-benda. Nah, kemudian apakah pencemaran lingkungan hanya terjadi karena ulah manusia? Iya, jawabannya tidak. Jadi, pencemaran lingkungan itu terjadi karena 2 faktor. Yang pertama, karena bencana alam. Yang kedua, karena ulah manusia. Seperti yang kita tahu, pencemaran lingkungan yang terjadi karena bencana alam itu di luar kendali kita. Dan biasanya terjadi dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, pencemaran udara yang terjadi karena adanya asap kebakaran hutan akibat cuaca panas, atau pencemaran udara yang terjadi karena adanya asap atau abu vulkanik dari letusan gunung berapi. Kemudian, pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia biasanya terjadi dalam kurun waktu yang lama dan akan bertambah parah jika tidak ada langkah pencegahan atau penanggulangan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar-gambar berikut. Dari gambar-gambar yang terlihat, bisakah kalian menyebutkan apa saja jenis-jenis pencemaran lingkungan? Ya, betul. Ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Mari kita bahas satu persatu. Go, go, go! Yang pertama, ada pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena masuknya polutan ke perairan sehingga menurunkan mutu atau kualitas air. Zat pencemar atau polutan yang masuk ke perairan dapat berupa zat cair atau zat padat. Zat cair misalnya air bekas dari pabrik atau air bekas cucian sabun. Kemudian zat padat misalnya itu ada sampah, plastik, kaca, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena masuknya zat pencemar atau polutan ke dalam tanah sehingga menurunkan kualitas tanah. Nah, polutan atau zat pencemar padat yang masuk ke tanah itu biasanya sulit dihancurkan sehingga akan menumpuk di dalam tanah. Contoh polutan atau zat pencemar tanah itu misalnya ada sampah, plastik, atau senyawa-senyawa kimia yang jumlahnya berlebihan dan berbahaya untuk tanah. Kemudian yang ketiga ada pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena masuknya bahan-bahan atau zat-zat asing ke dalam udara yang dapat mengubah susunan atau komposisi udara dari normalnya. Nah, polutan-polutan udara yang sangat berpengaruh itu ada misalnya karbon monoksida, nitrogen oksida, belerang oksida, dan hidrokarbon. Dan yang keempat, ada pencemaran suara. Pencemaran suara terjadi karena masuknya suara atau bising yang tidak dikehendaki ke lingkungan pemukiman. Contoh polutan suara itu misalnya adalah suara petasan, suara senjata api, suara pesawat terbang, dan suara bising dari kegiatan produksi di pabrik. Baik adik-adik, semua materi kita hari ini sudah dibahas ya. Nah sekarang untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu minta kalian melakukan diskusi di WA Group tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Disebutkan penyebabnya itu apa,
apa, kemudian tempat terjadinya di mana, seperti itu ya. Setelah itu, Ibu minta kalian mengerjakan soal di Google Form yang akan Ibu bagikan linknya di WA Group setelah kalian menonton video ini. Baik adik-adik, sekiranya pembelajaran hari ini kita cukupkan ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan jangan keluar rumah jika tidak diperlukan. Kiranya sekian dari Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.